Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? Are you okay? I hope so. Okay, welcome back to English class. Welcome back to Mintis Nidas class. Before we start our lesson today, let's start by saying basmalah together. Bismillahirrahmanirrahim. Thank you very much. Anak-anakku, kembali lagi bersama Bu Nida dalam pelajaran bahasa Inggris. Nah, kali ini Bu Nida akan mengajari satu materi, yaitu tentang job or profession, tentang tema we love what we do. Jadi kita cinta apa yang kita cintai, kita mencintai apa yang kita lakukan. Jadi hari ini tujuannya adalah pembelajarannya untuk meminta dan memberikan informasi yang berhubungan dengan fungsi orang, hewan, dan benda-benda yang bertujuan untuk mengidentifikasi, untuk mengkritisi, atau untuk memuji mereka. Yaitu nanti Bu Nida akan menjelaskan tentang profesi seseorang, tentang kelakuan dan kebiasaan hewan dan benda-benda yang lainnya. Nah, look at the picture. Salah satu dari profesi nanti banyak sekali, dan salah satunya yang Bu Nida contohin ada di beberapa slide. Yang pertama, Bu Nida kasih dialog ya, atau conversation. Contohnya, "Hi, my name is Bob. My father is a policeman. He catch thieves." Hai, namaku Bob. My father is policeman. Ayahku adalah seorang polisi. He catch thieves. Dia menangkap pencuri. Jadi di bawahnya Bu Nida sudah memberikan definisi atau arti. Jadi kalian akan lebih mudah. Jadi profesi seorang polisi tugasnya adalah bisa menangkap pencuri. Kalau polisi lalu lintas ya mengatur lalu lintas gitu ya. And next, look at the picture. Jika kita lihat gambar yang ini, jadi profesinya adalah seorang dokter. Ya. Hi, my name is Andy. My father is a doctor. He cures patients. Jadi nama saya Andi. Ayah saya yang di samping ini adalah ayah saya adalah seorang dokter. Dokter itu tugasnya apa? He cure patient. Dia mengobati pasien. Jadi di bawahnya sudah ada terjemahannya ya. Jadi kalian tinggal memperhatikan setiap kosakata baru. Jadi jangan sampai lupa ya. Next, profession yang ada di sawah. Jadi of course petani ya. Petani. Hi, my name is Alex. My father is a farmer. He plants rice. Namaku Alex. Ayahku adalah seorang petani. He plants rice. Dia menanam padi. Ya, jadi boleh he plants rice, he cultivate field, he grows rice. Banyak sekali tugas petani ya. Nah, ini salah satu contohnya yang Bu Nida kasih. Tugas petani itu menanam padi dan tanaman yang lainnya. Next. Nah, kalau di LKS kalian yang sudah buka LKS di bab kedua ada job and profession. Di situ dituliskan banyak sekali juga bahasa Inggris dari profesi dan terjemahannya. Nah, untuk melengkapi, Bu Nida lengkapi lebih banyak lagi. Kalian boleh mencatat di buku catatan bahasa Inggris. Jadi di sini sudah lengkap. Bu Nida kasih terjemahan. Jadi student, ada siswa, teacher, guru. Jadi nanti kalian bisa praktek. Kalau siswa itu tugasnya ngapain? Student nomor 1, jadi tugasnya adalah study, belajar. Dan teacher, guru itu tugasnya adalah teach, mengajar. Headmaster, kepala sekolah. Librarian, petugas perpustakaan. Sampai nomor 50 Bu Nida sudah kasih terjemahannya semuanya. Kalian tinggal praktek nanti. Kalau dokter tugasnya apa, kalau pilot tugasnya apa, dokter, nurse, tailor, sailor, fisherman, ada semuanya ya, tugasnya sudah ada semuanya. Tugasnya kalian bisa praktek di rumah.
sambil belajar ya. And then how to ask information about someone's job or profession. Jadi bagaimana kalau kita menanyakan informasi tentang pekerjaan atau profesi seseorang. Iya, ini Bu Dinda kasih contoh kalau kita menanyai seseorang. Jadi menggunakan kalimat pertama, what does your father do? Kenapa Bu Dinda kasih dash merah ini? Karena your father di sini adalah ayahmu. Jadi yang ditanyakan adalah ayahmu. Dia itu pekerjaannya apa atau profesinya sebagai apa? Apa yang dia lakukan gitu ya. What does your father do? Jadi jawabannya di sampingnya saya kasih anak panah. My father is a, jadi ayahku adalah seorang titik-titik. Jadi ini cara menjawabnya. Yang ada apa namanya? Anak panah ini ya. Kemudian bawahnya, what does your mother do? Apa yang dilakukan ibumu? Jadi ini juga menanyakan profesinya. Jadi jawabannya adalah my mother is a, ibuku adalah seorang, contoh kalau ibu rumah tangga berarti housewife, ibu rumah tangga ya. What do you do? Kenapa pendidik yang ketiga ini menggunakan do? Kenapa nggak does? Karena subjeknya pakai do. Nah ini do, pakai you. Yang ditanyakan adalah kamu. Jadi you itu menggunakan kata bantu do ya. What do you do? Apa yang kamu lakukan? Ini yang ditanyakan adalah profesi. I am a student. Ini contohnya. Jadi saya adalah seorang siswa. Seorang siswa tugasnya adalah I study at school. Saya belajar di sekolah. Nah, di bawahnya ini ada teks example. I have a brother. His name is Rahman. He is a postman. Jadi saya mempunyai seorang kakak laki-laki. Namanya adalah Rahman. He is postman. Dia adalah pengantar surat, postman ya. My brother works at the Central Post Office. Jadi kakakku itu bekerja di kantor pos pusat. Karena post office itu kantor pos ya. Every day he delivers letters to many people. Jadi setiap hari dia delivers itu mengirim letters, surat-surat to many people, ke banyak orang. He usually start ya, mulai his job, pekerjaannya pada jam 8 AM. Jadi jam 8 pagi dia mulai bekerja, mengantarkan surat-surat tadi. Jadi kalau kita membuat contoh pertanyaan, nomor 1, what does the writer's brother do? Jadi apa yang dilakukan? Do itu yang paling belakang, ini ada do ya. Jadi apa yang dilakukan? Ini the writer's brother, artinya adalah kakaknya penulis. Yang ditanyakan adalah profesinya, apa yang dilakukan oleh dia. He is a postman. Jadi dia itu pengantar surat. He delivers letter to many people. Dia mengirim surat-surat itu kepada banyak orang ya. Nah, ini adalah tujuan dari pembelajaran hari ini. Jadi ada pertanyaan, bagaimana cara kita menanyakan informasi tentang pekerjaan seseorang, dan bagaimana kita bisa memberikan informasi itu dengan melafalkan dengan cara jawaban yang baik dan benar. Bunda sudah kasih contoh cara menjawab ya. Nah, kemudian kita lihat selanjutnya adalah animal activities. Jadi hari ini Bunda kasih dua sub pokok bahasanya dua. Jadi aktivitas hewan, dan yang satu adalah profesi atau job ya. Nah, di sini di LKS kalian di bab 2 juga ada. Kalian sambil melihat ada aktivitas hewan-hewan. Nah, kita lihat, if we look at the picture, there is a dog. Ada anjing ya. Nah, Bunda kasih contoh teksnya sebagai berikut. This is a dog. Ini adalah seekor anjing. It is very adorable. Sangat lucu kalau kita lihat gambar anjing yang ini, memang lucu. Tapi banyak sekali anjing yang ganas ya, wild gitu ya. And then it can bark. Dia itu dapat menggonggong. Bunda sudah kasih arti-artinya di bawahnya. Jadi aktivitas hewan itu banyak sekali. Menggonggong, meloncat. Kalau kambing mengembek, kucing itu meong-meong gitu ya. Ini lagi ada contohnya lagi. Nah, this is a cat. Ini adalah seekor kucing. It is very cute. Dia sangat lucu. It can scratch. Dia dapat mencakar. Jadi it di situ itu kembali ke dia. Dia itu kucing. Karena di slide ini kita membicarakan kucing. It can scratch.
dia dapat mencakar. Jadi aktivitasnya bisa mencakar, menggaruk-garuk, meloncat, dan sebagainya. Salah satu aktivitas dari kucing. Jadi kita hari ini membahas aktivitas hewan juga. And then if we look at the picture, there is a bird. Ini adalah seekor burung. Jadi it is very pretty. Dia sangat cantik. It can fly and chirp. Jadi dia can, dapat, fly, terbang, chirp, berkicau, ya. Jadi di bawahnya kita sambil lihat artinya yang belum tahu. Jadi beberapa aktivitas hewan yang sudah Bu Nida jelaskan di depan. Ini ada beberapa kegiatan definisi dari hewan dan bunyi-bunyinya, apa yang dilakukan dia. Contohnya di sini bis itu lebah itu biasanya aktivitasnya gimana ya, mendengung terus. Tiger itu meraung-raung. Kalau cattle, anak sapi atau sapi itu suka mau bilang gitu ya. Nah, ini ada Bu Nida kasih kosakatanya. Kalian bisa sambil lihat LKS bab 2. Ada banyak sekali ya. Nah, ini adalah tugas kalian. Jadi Bu Nida memberikan 5 pertanyaan. Jadi kalian wajib mengerjakan, tinggal klik link di Google Form di bawah YouTube gitu ya. Nanti tinggal memilih ABCD. Jadi pertanyaannya ada di slide ini slide 1. Kemudian ini adalah slide 2, pertanyaan nomor 4 dan 5. Jadi if you have a question, if you find difficulties, please contact me. And that's all from me. Thank you very much. Bye bye for now. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.